di podcast Kecak Kanwil DJP Bali, keseruan cerita pajak. Nah, kesempatan pajak pada episode kali ini kita akan membahas pajak pertambahan nilai dari kegiatan membangun sendiri. Nah, tentunya hal ini merupakan sesuatu yang belum terlalu populer di masyarakat, tetapi adalah suatu keharusan untuk disampaikan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu penelaah keberatan dan tim penyuluh perpajakan Kanwil DJP Bali, Mas Yoga Aditrisna. Mas Yoga, bagaimana kabarnya, Mas? Kabar baik, Mas Yogi. Jadi kesibukan apa saja, Mas? Seperti biasa, seperti tugas rutin menyelesaikan pekerjaan di kantor, terutama di masa pandemi ini kan kita harus benar-benar menjaga ritme pekerjaan, saat WFH apa yang harus dikerjakan, saat WFH apa yang harus dikerjakan, gitu. Harus lebih memanage waktu aja. Termasuk kegiatan-kegiatan penyuluhan juga ya? Iya, termasuk salah satunya kegiatan penyuluhan. Nah, Mas, pada kesempatan ini kita akan coba membahas PPN dari kegiatan membangun sendiri atau KMS ya, Mas? Iya, KMS biasa disebut KMS. Mas Yoga, kalau boleh tahu kegiatan membangun sendiri ini apa sih, Mas? Sebenarnya gini, ini termasuk salah satu jenis pajak PPN, pajak pertambahan nilai, karena memang diatur di Undang-Undang PPN, tepatnya di pasal 16C ya. Di sana diatur tentang PPN KMS. Nah, apa itu PPN KMS? Yaitu kegiatan membangun sendiri itu kegiatan membangun suatu bangunan. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Cuman kalau kita mengambil definisi perpajakan, peraturan perpajakan sendiri, yang dimaksud kegiatan membangun sendiri itu sebenarnya adalah suatu kegiatan membangun suatu bangunan yang tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan, dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan untuk sendiri maupun digunakan oleh pihak lain. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil definisi utama di sana. Yang pertama, kegiatan tersebut adalah kegiatan membangun suatu bangunan. Yang pertama. Berarti ada bangunannya, ada ya? Bangunan. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan bangunan itu, gitu. Berarti tidak semua bangunan termasuk KMS? Nanti ada aturan tersendiri tentang apa yang terus dengan bangunan, batas-batasannya seperti apa. Itu definisi yang pertama, membangun suatu bangunan. Yang kedua, tidak dilakukan dalam rangka pekerjaan atau usaha. Nah, saya kasih contoh simpelnya seperti ini. Mas Yogi mempunyai sebidang tanah, mempunyai sebidang tanah, ingin mendirikan suatu bangunan. Nah, Mas Yogi itu nanti membeli bahan material, mengumpulkan bahan material dari toko bangunan misalnya. Termasuk bayar buruhnya ya? Termasuk bayar buruhnya, mempekerjakan tukang-tukang gitu. Sedangkan kegiatan sehari-hari Mas Yogi adalah sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak kan gitu, sebagai instansi pemerintah, tidak mempunyai usaha sampingan. Nah, kegiatan Mas Yogi ini membangun bangunan itu termasuk kategori tidak dalam rangka kegiatan usaha. Karena memang usahanya atau kegiatan sehari-hari adalah sebagai seorang ASN gitu. Bukan sebagai kontraktor atau memang developer. Benar sekali seperti itu. Itu bukan. Jadi ada contoh nanti yang membangun dalam rangka kegiatan usaha seperti Mas Yogi bicarakan tadi. Salah satunya adalah jasa konstruksi. Dia membangun karena pesanan konsumen. Atau developer yang bergerak di bidang real estate. Bergerak di bidang real estate itu dia membangun bangunan memang dalam rangka kegiatan usaha. Jadi yang seperti itu tidak masuk definisi kegiatan membangun sendiri. Nah, itu dua poin utama. Poin yang ketiga adalah dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Nah, di sini sudah cukup jelas ya. Orang pribadi itu siapa, badan itu termasuk CV, PT, firma, koperasi, dan segala macam. Berarti sederhananya yang dilakukan oleh siapapun ya, Mas ya? Orang pribadi atau badan lah ya. Yang definisi terakhir yaitu bisa digunakan untuk diri sendiri maupun digunakan oleh pihak lain. Contoh, dalam kasus tadi Mas Yogi membangun bangunan untuk rumah tinggal, termasuk KMS. Misalkan untuk dipinjamkan saudara, untuk usaha saudara, juga termasuk pengerjaan KMS. Jadi tidak mesti digunakan sendiri. Berarti tidak harus bangunan itu kita gunakan untuk melakukan kegiatan usaha ya. Jadi kita membangun rumah tinggal sendiri pun bisa jadi terutama PPN kegiatan bangun sendiri gitu ya, Mas Yoga. Seperti itu. Tapi Mas, saya masih penasaran. Tadi Mas Yoga sempat sampaikan bahwa tidak semua bangunan bisa dikategorikan terutama PPN KMS. Bisa Mas dijelaskan bangunan yang seperti apa sih yang kena objek KMS itu? Jadi kalau kita melihat penjelasan di pasal 16C Undang-Undang PPN itu sendiri, ada mengamanatkan bahwa nanti batasan-batasan bangunan itu diatur dalam PMK. Di sini sudah ada PMK nomor 163 tahun 2012. Apa sih yang dimaksud bangunan? Gitu. Bangunan adalah sebenarnya salah satu atau lebih konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanamkan secara tetap di atas perairan atau tanah, ya kan? Dengan kriteria yang pertama, konstruksi utamanya bisa berupa kayu, beton, pasangan batu bata dan sejenisnya maupun baja. Jadi itu definisi bangunan yang kita kenal secara umum lah. Gitu. Yang kedua kriterianya adalah
digunakan untuk tempat tinggal maupun tempat usaha seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, syarat yang ketiga adalah luas secara keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kalau memenuhi ketiga aspek itu, berarti bangunan tersebut termasuk dalam proses pengerjaannya termasuk kegiatan membangun sendiri. Berarti ini syaratnya kumulatif ya Mas ya? Harus memenuhi ketiga syarat tadi. Ketiga syarat tadi. Jadi misalkan kalau misalkan ada sengketa pajak nih yang membangun rumah tinggal sendiri gitu. Tapi luasnya cuma kalau kita di Bali kan kenapa ukurannya itu are ya Mas ya? Are ya. Cuma 1 are atau 1,5 are berarti tidak terutang PPN KMS ya? Tidak terutang PPN KMS karena tidak masuk batasan yang diatur sebagaimana di PMK 163 tadi. Oh gitu. Berarti karena luasnya belum melebihi 200 meter persegi. Paling sedikit 200. Paling sedikit 200 sudah kena. Nah, Mas, tadi kita sudah bahas tentang apa-apa saja sih yang kena PPN KMS untuk tarif pajak yang terutang. Kita kan mengenal bahwa PPN itu single tarif ya Mas ya? 10%. 10%. Nah, untuk tarif PPN KMS ini berapa ya Mas? Sama, 10%. 10% juga. Cuma 10% kali DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak itu sendiri diatur di PMK itu, diatur bahwa adalah 20% dari nilai keseluruhan, jumlah keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan, tidak termasuk harga tanahnya. Harga tanahnya. Harga perolehan tanah tidak termasuk. Berarti tarifnya tetap 10%. Lalu kemudian DPP-nya yang berbeda 20%. Ya? Jadi 10% kali 20% kali nilai biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang tarif efektifnya itu 2% kali biaya yang dikeluarkan. 2% dikalikan biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan. Iya benar sekali. Kecuali perolehan tanah. Iya. Ya kalau termasuk perolehan tanah nanti bangkrut Mas. Oke Mas. Terus untuk penyetorannya gimana ya pembayaran pajaknya itu? Ini pembayaran kan tadi pajak. Semua wajib pajak orang pribadi atau lembaga. Berarti tidak harus PKP dong? Mas? Tidak harus PKP, kan tadi sudah saya jelaskan oleh orang pribadi atau badan. Tidak harus PKP. Tidak harus PKP. Bisa PKP, bisa tidak. Bisa tidak. Lalu untuk penyetorannya gimana? Jadi untuk pembayaran seperti mekanisme pembayaran pada umumnya, kita mengisi SSP dulu dengan menggunakan kode billing, e-billing. Kita mengisi input di e-billing, di sana ada nomor identitas, jenis pajak dan nilai setorannya berapa. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah di kolom identitas. Kalau kita mendirikan suatu bangunan, mendirikannya itu di wilayah sama seperti kita terdaftar NPWP-nya, itu cukup mencantumkan NPWP kita sendiri. Contoh nih Mas Yogi terdaftar di KPP Denpasar Timur misalnya, mendirikan bangunan di wilayah Panjer. Panjer sini kan masuk wilayah administrasi, Denpasar Selatan, masuknya wilayah administrasi KPP Denpasar Timur ya, kodenya 903 ya. Benar. Nah Mas Yogi cukup cantumkan NPWP apa adanya sesuai dengan NPWP Mas Yogi, di input kode jenis setorannya, kode jenis setorannya 4112111103. 103. Lalu berarti tinggal menginput jumlahnya. Itu seperti itu untuk membuat kode billingnya. Namun apabila bangunan tersebut didirikan di luar wilayah KPP Denpasar Timur, contohnya misal kita ambil di Sanggulan di Tabanan gitu ya, Mas Yogi terdaftar di Denpasar Timur, namun membangunnya didirikan di Sanggulan di Tabanan, kan masuk wilayah kerja KPP Pratama dan Tabanan misalnya. Nah itu cara pengisiannya NPWP kode depan 9 digit utama itu diisi 000. Oh berarti diisi 0, bukan diisi NPWP kita ya berarti ya? Oh, iya. Dan kode KPP-nya diisi 908. Kodenya Tabanan berarti? Kode Tabanan. Karena terutangnya KMS ini, PPN KMS ini di tempat bangunan tersebut didirikan. Terutangnya di sana, makanya kodenya mengikuti kode KPP di mana bangunan tersebut didirikan. Nah, Mas Yoga, kalau misalkan ada sengketa pajak yang belum punya NPWP ini, bisa nggak sih dikenakan PPN KMS? Bisa. Oh bisa. Karena seperti syaratnya tadi orang pribadi atau badan. Lalu penyetorannya gimana? Sama. Pendaftarannya menggunakan NPWP 0000, kode KPP-nya diisi kode KPP di mana bangunan itu didirikan, kode 3 kode digit belakang diisi 00. Jadi seperti itu ya? Iya, identitas nama seperti identitas di KTP. Di KTP. Berarti kita tidak melihat status wajib pajak itu apakah sudah ber-NPWP atau belum sudah PKP, jadi kita tidak melihat itu. Nah, Mas Yoga, kalau PPN KMS ini kan terkait dengan mendirikan bangunan. Kalau bangunan tadi misalnya dikerjakan dalam periode waktu tertentu, anggaplah misalkan setahun atau 2 tahun. Nah itu penyetorannya dilakukan sekali saja atau berkali-kali ya Mas? Jadi gini, kita kembali ke peraturan perpajakan ini di PMK 163 disebutkan bahwa saat terutangnya adalah saat bangunan tersebut dimulai sampai dengan bangunan tersebut selesai. Oh, dari dimulai sampai dengan selesai? Itu sudah terutang PPN KMS. Oh, seperti itu. Dan apabila
antar tahapan itu misalkan dibangun secara bertahap, Iya, iya. antar tahapan itu tidak melebihi 2 tahun, itu dianggap sebagai satu kesatuan bangunan. Oh, jika masing-masing tahapan masih dalam 2 tahun ini berarti masih dianggap satu tahapan. Satu kesatuan tahap bangunan, Iya. seperti itu. Berarti masih dianggap objek KMS yang sama ya? Iya, benar sekali. Dan karena terutangnya itu mulai dari saat bangunan didirikan, Iya. otomatis nanti pembayarannya sebenarnya per bulan. Tiap bulan, Tiap tiap masa pajak tiap berarti masa ya? pajaknya. Jadi misalkan mulai bangun bulan Desember ya, Ya. paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya harus disetorkan ke kas negara. Berarti kalau dalam kasus tadi 15 Januari ya? 15 Januari benar sekali Mas Yogi. Paling lambat. Paling lambat. Kalau lebih dari itu boleh dong? Kalau lebih dari itu boleh lebih dong? boleh. Oh ya. Tinggal mengalihkan 2% kali berapa yang dikeluarkan di bulan Desember itu. Terus Ya, Mas, cukup simpel. untuk pelaporannya gimana ya Mas ya? Untuk pelaporan KMS itu? Nah, untuk pelaporan KMS itu di akhir bulan berikutnya. Di akhir bulan berikutnya? Di akhir bulan berikutnya. Menggunakan SPT masa ya berarti? Menggunakan, jadi gini, di sini kalau dia bukan PKP, itu cukup melaporkan kopi bukti penerimaan negara, kopi SSP gitu. Bukti Oh, penerimaan iya. negara itu dilaporkan di tempat di KPP tempat Bangunan itu didirikan. didirikan. Jadi gitu. Tapi di aturan yang baru di PMK 9 2018 itu Iya. disebutkan apabila sudah mendapatkan validasi NTPN, Ya. nah itu dianggap sebagai sudah melaporkan. Oh, jadi kalau kita sudah divalidasi NTPN-nya di bukti penerimaan negara itu, kita nggak usah lapor lagi ke Ya, KPP cukup membayar, dapat NTPN, dianggap sudah Dianggap sudah lapor. Ya. Oh. Itu bagi yang non PKP. Kalau sebagai PKP, Ya. dia melaporkan bersama dengan SPT masa PPN. Wajib melaporkan di SPT masa juga ya Ya, berarti ya? karena di sana juga ada kolomnya di sana tentang Oh. KMS. Tapi kalau misalkan wilayah kerjanya, wilayah bangunannya didirikan itu berbeda dengan wilayah PKP itu dikukuhkan atau Ya. NPWP-nya terdaftar, selain melaporkan di SPT masa, Ya. dia juga harus melaporkan kopi dari BPN itu Penerimaan negara tadi di KPP tempat bangunan tersebut didirikan. Oh, jadi 2 kali lapor ya Mas ya? Iya. Di SPT masanya lapor, lalu di KPP tempat bangunan didirikan lapor lagi. benar Gitu ya? sekali seperti itu. Nah Mas, yang terakhir nih, pasti penonton pajak banyak yang bertanya-tanya Mas. Kenapa sih Mas kita harus terutang PPN kegiatan bangun sendiri? Nah kan pasti banyak nih yang bertanya-tanya. Kita kan bukan PKP developer atau PKP real estate. Nah kita juga saat membeli bahan bangunan, kita udah bayar PPN kan? Nah itu mungkin dari Mas Yoga, bagaimana Mas pendapatnya? Kalau kita melihat di penjelasan undang-undang sendiri, Iya. sebenarnya tujuan PPN KMS di pasal 16C ini adalah untuk mencegah terjadi penghindaran pajak, penghindaran PPN. Jadi kalau Mas Yogi nih beli perumahan, beli rumah lewat developer yang sebagai PKP, Ya, itu termasuk PPN-nya pasti kan? ya, Membayar rumahnya pasti ada PPN-nya. karena rumah itu sendiri adalah BKP ya Mas ya? Iya, barang kena pajak. Sama dengan jasa konstruksi. Dia sebagai PKP jasa konstruksi melayani konsumen, pasti dia akan memungut PPN. Objeknya berupa rumah, dia memungut PPN. Kan seperti itu. Sama apabila kita mendirikan bangunan sendiri, wajarnya kenakan PPN dong, kan seperti itu. Supaya adil gitu ya Mas ya? Supaya adil. Oh, Jadi biar tidak ada penghindaran pajak di PPN-nya. supaya tidak ada penghindaran pajak dan supaya ada rasa keadilan ya berarti ya. Ya. Baik, Mas Yoga, terima kasih banyak. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan informasi yang selama ini mungkin belum banyak diketahui oleh semeton pajak. Baik, semeton pajak, demikian podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak Kanwil DJP Bali episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Made Yogi, izin undur diri. Sampai jumpa.